nasab. Allah mementingkan nasab. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menentukan nasab yang dipilih oleh Allah Nabi Adam pribadi dulu. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Setelah itu keluarga. Ketika Adam dengan Nuh tidak menyebut keluarga Allah. Tapi ketika Ibrahim menyebut keluarga. Karena di anak beranak Nabi Ibrahim itu banyak jadi nabi. Anak beranak daripada Imran itu banyak jadi nabi. Nasab itu perlu. Menjaga nasab itu perlu. Tapi ingat, nasab tidak untuk bangga-banggaan. Nasab itu untuk disyukuri kepada Allah, bukan untuk sombong-sombongan nasab, bukan sombong-sombongan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudara-saudara seiman dan setanah air di mana saja berada, berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel. Mudah-mudahan kita semua saat ini sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabat Konsep Kehidupan Channel, pada kesempatan ini kita akan membahas masih sekitar Ba'alawi ya. Jadi kenapa? Karena kita masih punya tugas membantu para kiai dan ulama dalam menyampaikan atau memberitahukan informasi kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih menjadi muhibin ya, bukan jadi percaya dan manut ya, atau loyalitas kepada para habaib, bahkan apapun diberikan demi habaib, dan mereka masih mengharapkan syafaat dari para habaib Ba'alawi ya. Dan sedangkan para Ba'alawi ini sudah dinyatakan terputus dan bukan atau tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan 3 dasar kajian ilmiah ya. Secara sejarah tidak terkonfirmasi, berdasarkan nasab juga mustahil ya. Kemudian secara genetika atau tes DNA juga jauh ya, tidak tersambung, bahkan bukan golongan, bahwa Ba'alawi ini golongan G, Rasulullah ini golongan J1 ya, jadi jauh. Kemudian secara berdasarkan hasil penelitian filologi bahwa Ba'alawi pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 itu ke-8 dinyatakan zero, kosong, tidak ada catatan, tidak ada manuskrip, tidak ada buku, dan tidak ada catatan sejarah apapun. Sedangkan Ba'alawi ini hidup di masa abad ke-4. Demikian saudara, dan untuk itu kita bukan harus memusuhi, tetapi kita harus tidak menyamakan dan tidak mengagungkan ya, seperti yang sudah. Dan memang sebenarnya kita tidak boleh mengagungkan manusia ya. Kita hanya diwajibkan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembah, tidak boleh menyerah. Sapaan saja, Nabi saja tidak bisa memberi syafaat kalau bukan karena Allah. Jadi syafaat itu Nabi pun karena Allah. Katakanlah izin Allah ya.
perintah Allah. Kalau tidak itu tidak bisa. Apalagi kalau para Ba'alawi ini kan udah luar biasa ya. Kalau tidak malu sama Tuhan, neraka jahanam saya padamkan. Nah, itu kan berlebihan ya. Jadi hal-hal yang demikian itu hal yang tidak mungkin ya. Sekelas Nabi aja tidak bisa seperti itu ya. Malaikat pun tidak bisa seperti itu kalau tanpa perintah Allah ya. Ya sahabat, mari kita simak penuturan dan penjelasan dari saudara kita Kiai Haji Muhammad Fakih ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan ya, menambahkan satu wawasan dan menambah satu keyakinan atau merubah pemikiran, merubah hati, agar dengan pencerahan ini, dengan penjelasan ini kita mendapat satu keyakinan bahwa Ba'alawi itu memang bukan dzurriyyah Rasulullah, bukan keturunan Rasulullah. Oke, yuk kita simak penuturan dari Kiai Ahmad Fakih ini, Muhammad Fakih ya. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya ya dengan yang setimpal, diberikan kemurahan dan kemudahan serta rezeki yang banyak dan usia yang panjang ya. Dan bagi yang belum, kami mohon untuk subscribe agar kami bisa lebih memperbaiki ke depan. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alawi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Yang ada hanya diam, takut kualat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya.
Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi. Artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden bulog-bulog, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, kolinya kacau, istananya mencari istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air di mana saja berada yang masih bersama kami saat ini, demikianlah penjelasan dari Kiai Muhammad Fakih ya. Mudah-mudahan kita simak dengan baik ya, seperti itulah ya niatnya. Sudah ada niat-niat atau misi-misi yang terselubung di balik ini semua. Jadi ini semua harus kita waspadai dan kita mulai bertindak, berbuat sesuatu agar ini tidak sampai terjadi. Dan kalau ini terjadi, bagaimana? Dan memang inilah kuncinya ya. Indonesia itu apabila Islam dan NU-nya lengah atau tidak bersatu atau hancur, maka akan hancurlah Indonesia. Maka oleh para Ba'alawi ini yang digempur, yang dihajar itu awalnya adalah NU dan ulamanya, agar NU-nya hancur, ulamanya pecah belah, dia masuk dengan mudah untuk menguasai. Inilah kuncinya dan ini yang dia gunakan. Dan kita juga harus ingat bahwa Ba'alawi datang ke Indonesia itu dibiayai oleh Belanda ya. Baik sahabat, terima kasih atas segala kesertaannya dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah satu wawasan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe,
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.